Dan R itu siapa? RD. 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 Udah guys ya. Sampai sini dulu. Untuk JK, gue minta maaf. Beneran. Gue gak pernah maksud buat nyakitin lo. Tapi memang ini yang terjadi. Tapi ini dulu ya. Sekarang gue udah tidak mau lagi sama hati orang. Kenapa ya gue mesti klarifikasi ini? Karena banyak video yang beredar tentang yang gue lagi liburan di Amerika dan orang-orang pada kira itu gue lagi makan sama dan gue mau bilang sama kalian itu video gue makan itu adalah video lama gue, dimana itu adalah gue makan bersama JK. JK itu adalah mantan gue. JK ini mantan gue dan dia itu adalah orang yang waktu itu dia yang mengajak gue nikah. Dan gue hampir nikah sama JK di Amerika. Proses itu lama, butuh waktu. Jadi nanti kalaupun kita awalnya niatin aja, udahlah aku mau maafin dia. Tapi kan bukan berarti harus langsung ketemu dia, harus langsung ngobrol sama dia, harus langsung teleponan sama dia. Nanti juga berproses, mungkin ada satu saat dimana kayak kok ngelihat namanya dia, ngelihat dia udah biasa aja ya rasanya, ya udah gitu beda. Tapi kalau masih emosi gitu ngeliat dia, masih kayak keinget-inget masalahnya, itu berarti ya udah gak usah dipaksain. Diri kita juga masih butuh proses ternyata gitu. Jadi butuh kasih diri kita kesempatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri juga. Bener ya kata orang kamu suka karaoke? Siapa sih nggak suka? Bener kamu karaoke demi biar ngindarin aku gitu? Tapi kalau ini hobi aja. Hobi. Terus sedih nggak? Apa sedih? Apa yang sedih? Sedih nggak ninggalin aku karaoke? Ninggalin? Ya kan aku nggak pernah diajak kalau karaoke. Kalau anak kamu tuh namanya karaoke. Tapi kamu kayak ngerasa bersalah nggak? Terus sama kenapa? Ya ninggalin aku karaoke. Aku bilang namanya karaoke. Kalau sama kamu berarti karaoke. Tapi kamu cinta aku kan? Coba lihat aku dong biar cintanya kelihatan. Cinta aku nggak sih? Iya udah masih digembar-gembor. Ya enggak, bukan digembar-gembor, itu statement. Apa? Pakai sosial media ngapain? Cinta aku kan? Udah. Coba lihat aku. Masih gembar-gembor dah. Pilih karaoke atau ngedate? Pilih karaoke atau ngedate berdua sama istri? Karaoke lah. Yo Regi janji nggak akan karaoke seumur hidup. Ya udah pasti nggak mungkin lah. Hah? Ya iyalah. Janji lagi nggak akan lagi seumur hidup ya. Bisa deh berat amat nih. Misalnya kita mau cerita apapun itu, kan kadang-kadang kita cuma mau didengerin doang kan, nggak perlu dikasih nasihat, nggak perlu dikasih advice. Tapi kalau temennya udah sampai ngejudge kalau lo drama, padahal kita ada di satu kondisi yang memang butuh bantuan dari ahli kan. Kalau gini menurut aku mah udahlah ganti teman aja. Kalau ngomong ikhlas tuh susah banget sih. Ikhlas tuh nggak cepet. Ikhlas tuh lama, butuh waktu. Jadi nanti kalaupun kita awalnya niatin aja, udahlah aku mau maafin dia. Tapi kan bukan berarti harus langsung ketemu dia, harus langsung ngobrol sama dia, harus langsung teleponan sama dia. Nanti juga berproses, mungkin ada satu saat dimana kayak kok ngelihat namanya dia, ngelihat dia udah biasa aja ya rasanya, ya udah itu berarti udah ikhlas. Ada waktunya capek. Kenapa? Padahal kan kamu pas syuting tuh nggak harus ngapa-ngapain kan, kamu selalu bilang aku mau syuting santai aja pakai kaos, pakai apa. You don't have to do your makeup, you don't have to dress well. Aku kan intinya kan syuting kan bukan dunia aku. Iya dong. Gitu. Dunia kamu tuh apa sih? Dunia aku lebih ke musik lah. Asik. Nyanyi. Karaoke maksudnya guys, karaoke. Enggak. Tapi gue mau nanya, lo kalau ke tempat karaoke, kalau gue kan ke tempat karaoke misalkan sama Ayu, sama gitu ya. Gue mic tuh di tangan gue mulu. Iya. Suara gue jelek bodo amat, gue nyanyi. Kalau di karaoke tuh beneran nyanyi? Iya, gue malah mic-nya yang nempel di sini. Yang nempel di sini. Kayak Mbak perhatikan. Karena gue ada koreografi juga. Enggak lah. K-pop kan lo. Boyband. Enggak, gue nyanyi, beneran nyanyi. Dia mah nyanyi. Dia datang ke karaoke, dia buka sendiri. Sendiri bawa. Yang dinamain orang, kalau misalkan hati bermain, logika mati. Itu benar. Lo tau apa yang gue lakukan? Jam 4 pagi, gue kan nggak bisa angkat teleponnya si R kan. Sementara sebelah gue tuh ada si JK terus.
Jadi gue kan yang mengangkat teleponnya sama sekali, tapi kan hati gue kan sebenarnya kan gue kan sama si JK kan ya buat tinggalin si R. Tapi si R kayak orang gila nyariin guanya. Tampilin deh, ini Alfi chattingannya, ini buktinya. Ini video si R. Saat ini si R ini tahu gue ini udah sama JK. Dia tahu gue tuh udah sama cowok lain. Dia tahu juga gue udah hampir mau nikah sama cowok lain. Dia masih kayak gitu. Akhirnya gue sampai kayak orang stres gitu sih. Gue bingung. Gue di sana gue doa, ya Tuhan gue masih gimana, gue bingung. Gue memang jujur gue tidak ada perasaan dan gue tidak bahagia sama si JK. Dan gue pernah bilang dulu JK itu pemabukan, apa minum segala macem, tapi itu alasan kedua. Tapi alasan sebenarnya ya memang gue nggak cinta kan. Dulu itu kemarin gue benar-benar sama si R itu benar-benar suka karena kebodohan gue, ketololan gue yang gue akuin tidak pantas dicontoh oleh siapapun karena itu adalah lingkaran setan. Jadi orang ketiga itu memang tidak dibenarkan dalam bentuk apapun. Jadi gue minta maaf kepada seluruh pihak yang bersangkutan, terutama istrinya. Kedua, JK, terlebih lagi gue menyakiti hatinya. Gue benar-benar minta maaf sama JK. Jadi semoga ini benar-benar, ini adalah yang sejujurnya jujur tapi memang menyakitkan. Tapi gue mesti, si JK udah ngoceh-ngoceh suruh gue ngomong yang sebenarnya. Ya udah gue ngomong yang sebenarnya, tapi emang menyakitkan, emang ini yang sebenarnya. Tidak ada alasan karena sebelum ketemu gue dia juga punya pacar. Dia cerita sama gue, dia punya pacar pas baru nikah juga, pas hari-hari baru nikah juga dia udah punya pacar. Tapi cuma pacaran beberapa bulan. Habis itu pacar keduanya pacaran juga beberapa bulan. Nah yang ketiga, habis itu putus ketiga sama gue. Gitu kan. Jadi sebelum adanya Dennis juga ada Dennis sebelumnya. Kenapa gue mau bikin ini jadi kesaksian agar dia tobat. Nah setelah sama Dennis, dia juga pernah selingkuh juga. Jadi ada Dennis juga pas masih sama Dennis. Nah, bayangin setelah sama Dennis pasti akan ada Dennis kedua, Dennis ketiga, Dennis keempat gitu. Ya bisa kapan aja. Udah pulang ke rumah juga bisa keluar rumah lagi. Yang pergi ke kantor juga, tapi nyatanya sini bisa juga meeting, tapi karaoke bisa juga pergi di kantor, di rumah gue. Ya begitulah kehidupan, kenyataan memang pahit, kejam. Akhirnya, sungguh menggemparkan. Pengakuan Dennis Karista menambah inisial sosok pria yang dipacarinya 4 tahun. Semakin berani disebut inisial RD. Regi Datau tak bisa mengelak lagi. Ayu Dewi isyaratkan tak sanggup konsultasi ke psikolog. Luna Maya, skakmat suami Ayu Dewi soal hobi karaoke-nya. Pengakuan Dennis Karista tentang pria berinisial RD, suami artis yang ia pacari selama 4 tahun. Dennis Karista akhirnya membeberkan bahwa sosok pria yang ia pacari selama 4 tahun itu adalah RD. Dennis Karista mengaku bahwa ia menjadi orang ketiga dalam hubungan rumah tangga host terkenal. Inisialnya RD, ujar Dennis Karista sambil tersenyum ceria. Ia juga meminta maaf kepada mantan pacarnya yang berinisial JK. Sebelumnya, Dennis Karista blak-blakan menjalin asmara dengan suami artis selama 4 tahun. Namun, Dennis hanya menyebutkan inisial R. Netizen menduga bahwa R adalah Regi Datau, suami Ayu Dewi. Namun, saat beredar video vlog antara Dennis dan seseorang yang dipanggilnya Yang, netizen akhirnya berasumsi kalau lelaki itu bukan Regi Datau.
Karena lelaki tersebut menggunakan cincin dan gelang serta makan babi. Serta suaranya yang berbeda dengan Regida Taw. Sehingga hal tersebut yang mendorong Dennis untuk membuat klarifikasi karena merasa bersalah telah menjadikan JK pelarian. Bahkan pria dalam video yang dianggap netizen adalah R ternyata JK. Sehingga Dennis ingin meluruskan hal itu. Itu adalah JK, bukan R. Kenapa gue harus klarifikasi? Karena dia adalah temen gue. Lanjutnya, JK sendiri adalah mantan kekasih Dennis. Dennis mengakui jika dirinya sempat menjadikan JK sebagai pelarian untuk melupakan R. Bahkan, JK sempat mengajak Dennis untuk menikah di Vegas, Amerika. Karena Dennis berpikir R akan melepaskannya jika ia memiliki hubungan dengan pria lain. Namun, saat di Amerika bersama JK, Dennis kabur dan lebih memilih kembali ke R. Apalagi saat itu Dennis masih sayang dengan R, dan R terus menghubungi Dennis. Padahal R saat itu tahu jika Dennis sudah menjalin hubungan dengan JK. Meskipun sudah putus, Dennis dan JK masih menjalin pertemanan. Namun, hubungan mereka kembali tak enak karena beredar video ini. Sehingga Dennis memberikan klarifikasi supaya JK tidak diejek lagi oleh teman-teman terkait video itu. Pengakuan Dennis itu semakin meyakinkan netizen. Kalau sosok R atau RD adalah Regida Taw, suami Ayu Dewi. Regida Taw diisukan selingkuh hingga hobi karaoke bareng LC. Ayu Dewi isyaratkan tak sanggup konsultasi ke psikolog. Biduk rumah tangga Ayu Dewi dan Regida Taw yang sudah dibina selama 10 tahun lamanya kini mendadak dihantam isu perselingkuhan. Regi dikabarkan main serong dengan Dennis Karista selama 4 tahun lamanya. Jauh sebelum muncul rumor perselingkuhan Regida Taw, ternyata Ayu Dewi pernah konsultasi perihal rumah tangga ke psikolog. Emang waktu itu sampai ke psikolog, kenapa Ayu Dewi sama suami? Apakah benar-benar permasalahan karaoke itu benar-benar mengganggu hidup kamu? Atau jangan-jangan ada wanita lain? Kata Raffi Ahmad, dilansir dari Trans 7 Official. Saat itu Ayu Dewi mengaku tak sengaja bertemu dengan Intan Erlita, seorang psikolog yang mengajaknya untuk mencari tahu karakter pasangan. Tetapi Ayu Dewi tak menampik bahwa dirinya sering bertengkar dengan Regida Taw. Karena itu, mereka sepakat untuk melakukan tes psikologi. Setelah itu, Ayu Dewi dan Regida Taw pun menemukan akar permasalahan mereka yang berasal dari dua karakter berbeda. Karena itulah, keduanya memiliki respon berbeda ketika bertengkar. Terus lewat tes ketahuan kalau suami aku itu orangnya sangat penuh dengan logika, kalau aku penuh dengan perasaan. Lanjutnya, Skakmat, Luna Maya cecar suami Ayu Dewi soal hobi karaoke. Luna Maya tampaknya penasaran dengan kebiasaan Regida Taw, suami Ayu Dewi yang suka sekali pergi ke tempat karaoke. Ia pun memberi beberapa pertanyaan saat ngobrol dengan pasangan tersebut di kanal YouTube-nya. Momen pada bulan April 2022 lalu ini kembali disorot di tengah isu Regida Taw selingkuh dengan Dennis Karista. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan Luna Maya mulanya berasal dari pengakuan Regida Taw sendiri. Kan syuting bukan dunia aku lebih ke musik lah, nyanyi, ucap Regida Taw. Karaoke maksudnya guys, kata Ayu langsung menimpali. Melihat perdebatan Ayu dan Regi, Luna Maya pun penasaran dan melontarkan pertanyaan. Tapi enggak, gue mau nanya, kalau misalnya gue ke tempat karaoke misalnya sama Ayu gitu ya, gue sih mic tuh di tangan gue mulu. Suara gue jelek bodo amat, gue nyanyi. Kalau lu di karaoke itu beneran nyanyi? Cecar Luna Maya.
Lebih lanjut, Luna Maya kembali mencecar Regida Taw dengan pertanyaan lain mengenai seberapa sering suami Ayu Dewi itu pergi ke tempat karaoke. Tapi Regida Taw seolah berdalih agar pengakuannya tidak dianggap salah. Menurut Regida Taw, ia tidak terlalu sering pergi ke tempat karaoke. Ia lantas berdebat dengan Ayu Dewi soal seberapa sering dirinya pergi ke karaoke. Sampai terkadang pulang pagi. Ayu mengungkap jika suami bisa pergi karaoke 3 kali dalam seminggu. Tapi Regi langsung membantah. Hobi Regida Taw karaoke pun disangkut pautkan netizen dengan pengakuan Denis Karista yang sering bertemu dengan R pada saat karaoke. Bagaimana menurut pendapat Anda?